adik-adik bisa tolong dinyalain ya kameranya ya, biar kita bisa semakin mengenal nih adik-adik. Ayo yuk dinyalain kameranya. Betul sekali. Semua kamera dibuka supaya kita bisa saling mengenal nih wajah-wajah teman kita yang ada di Cirebon, Kak. Iya, wah, Dan iya juga ya. di Jatinegara ya. Iya. Kita kan belum pernah bertemu ya, Kak. Jadi walaupun online gini, tapi ya kita bisa saling mengenal ya. Makanya adik-adik semua, ayo yuk buka kameranya. Iya. Ayo, yuk. Wah, di sini ramai sekali ya, Kak. Ada Iya banyak nih, iya. Maupun lewat yang online, maupun teman-teman Cirebon yang ada di gereja ya, Kak. Iya, tetap semangat ya adik-adik ya. Iya, tetap semangat. Karena kita kan mau ibadah Paskah nih adik-adik. Oke, ada yang masih di mobil. Oke, halo. Yang masih Halo, ada di Manuel. mobil, Manuel. Hati-hati di jalan ya. Kemudian siapa lagi nih, Kak? Yang dari Jatinegara, Kak? Ada ini nih, Lintang. Halo Lintang Angkasa. Halo Kak. Halo, gimana kabarnya Lintang Angkasa? Baik Kak. Baik. Udah sarapan belum? Udah. Oh, udah. Wah, bagus. Berarti kita harus semangat ya, Kak. Makin semangat lagi nih. Kita kan udah sarapan. Jadi makanya kita harus semakin semangat lagi beribadah. Ayo, coba adik-adik yang lain, ayo yuk dibuka kameranya. Kak Semi. Iya, Kak Ita. Kayaknya kita perlu perkenalan diri dulu deh, Kak. Oh, iya sih, Kak. Bener banget ya. Tak kenal maka tak sayang ya, Kak, katanya. Oke deh, dimulai dari Kakak Semi. Silakan. Oke deh. Halo adik-adik semua. Mungkin di sini kalau adik-adik yang dari GKP Rehoboth Jatinegara udah tahu kali ya aku siapa. Nah, tapi aku perkenalan lagi nih. Halo adik-adik, kenalin nama aku Samuel. Nah, adik-adik bisa panggil aku Kak Samuel nih. Kayak yang ada di sini nih namanya, Kak Samuel. Ayo Kak, silakan Kak. Kak Semi ya? Kak Semi atau Kak Samuel nih? Oh ya, boleh. Iya, boleh. Apa aja sih Kak, mau Kak Semi, Kak Samuel juga nggak apa-apa. Sama aja ya. Oke, sekarang gantian saya Kak ya. Iya Kak. Ya, selamat pagi adik-adik yang ada di Jatinegara dan yang ada di Cirebon. Perkenalkan, nama saya Kak Ita. Ya, saya salah satu guru sekolah minggu dari GKP Cirebon. Salam kenal ya. Salam kenal juga Kak. Oke deh Kak, gimana nih kita masih menunggu teman-teman yang lain Kak? Iya nih, ya sepertinya sedikit lagi kali ya Kak. Oke, mungkin nanti Kak Giri bisa kasih tahu kalau kita mau mulai ya Kak Giri ya. Oke. Ya betul. Ayo nih, ini adik-adik masih banyak nih yang belum nyalain kameranya. Ayo yuk dinyalain nih. Ya, ada Olin, terusnya Sierra, yang lain. Ayo dinyalain yuk kameranya. Kak, boleh nggak saya menyapa adik-adik yang ada di gereja? Oh iya, silahkan ya? Kak, silahkan Kak. Yuk kita sapai. Halo adik-adik yang ada di Gereja Bethel Cirebon. Selamat pagi. Halo, selamat pagi. Halo. Dan semua adik-adik yang ada di rumah, yang ada di Jatinegara, selamat pagi sekali lagi. Oke. Wah, pastinya semuanya semangat banget ya Kak. Maupun yang di gereja, maupun yang di rumah. Wah, pasti semangat banget kita mau ibadah ya Kak. Betul sekali. Oh ya Kak, mungkin Kak Semi bisa beritahu ke kami, kira-kira rules untuk mengikuti ibadah ini apa saja ya Kak? Peraturan yang harus kita jalani?
Oke, adik-adik, aku mau menyampaikan beberapa hal dulu nih. Jadi, adik-adik semua, tolong didengarkan ya informasinya. Nah, jadi nanti selama adik-adik beribadah, yang pertama, adik-adik diharapkan untuk nyalain kameranya ya, kalau yang dari rumah, gitu. Nah, nanti juga yang kedua, selama ibadah nanti diharapkan adik-adik untuk mematikan mic-nya ya, supaya tidak mengganggu jalannya ibadah. Gitu. Nah, terus yang ketiga, adik-adik jangan lupa nih, ini penting banget, adik-adik siapin Alkitabnya. Kita kan mau ibadah, mau baca Alkitab, mau mendengarkan firman Tuhan. Makanya adik-adik disiapkan ya Alkitabnya. Nah, terus yang terakhir, adik-adik semua harus fokus ibadahnya ya. Jangan ada yang sambil makan, sambil main game. Wah, nggak boleh tuh. Di sini kita mau ibadah, jadi adik-adik fokus ya. Usahain juga di tempat yang nyaman ya, tempat yang supaya bisa semakin fokus ibadahnya. Udah sih Kak, itu aja Kak sepertinya pengumumannya. Betul sekali. Dan jangan lupa adik-adik, nanti ketika kita bernyanyi bersama, Kak Ita dan Kak Sandy mengundang adik-adik semua untuk bangkit berdiri ya, ketika kita bernyanyi bersama ya. Kita memuji Tuhan, kita boleh menari di rumah masing-masing ya Kak ya. Iya, bener banget Kak. Wah, di sini sepertinya sudah ramai sekali ya Kak. Ini di Zoom-nya sudah ada hampir 50 orang ditambah adik-adik yang ada di gereja nih Kak. Wah, ramai banget nih ya Kak. Seru sekali pastinya. Asik deh. Iya. Ini baru. Nah, gimana Kak? Lanjut ya, Kak. Nah, makanya di sini karena udah rame nih Kak, kita mau mencairkan suasana dulu nih. Wow. Nah, biar makin seru nih ya. Kita sekarang mau main games nih Kak. Oke. Ya. Nah, gamesnya kali ini akan dipimpin oleh Kak Geri. Jadi kepada Kak Geri dipersilakan Kak. Halo, selamat pagi adik-adik semua. Hari ini ada yang dari Cirebon, ada yang dari Jatinegara, lalu ada lagi dari mana ya? Tangerang, ada Tangerang? Ada juga. Wah, sukacita banget nih, pagi-pagi, pasca. Kak Geri senang sekali hari ini. Adik-adik Kak Geri punya satu permainan. Satu permainannya ini mau menguji daya ingat adik-adik. Permainannya seperti apa ya? Nah, Kak Geri akan share di screen adik-adik semua. Adik-adik udah bisa lihat belum gambarnya? Boleh di-unmute ya. Kalau sudah lihat. Sudah lihat belum? Siapa yang sudah bisa lihat? Wah, sudah lihat ya. Nah, gamenya seperti apa ya? Nah, adik-adik, lihat deh, ada gambar banyak. Nanti tugas adik-adik adalah mencocokkan gambar yang sama. Misalkan, gambar senang sama gambar senang, gambar sedih sama gambar sedih. Caranya gimana? Nah, sekarang Kak Geri akan kasih gambar buat adik-adik lihat sama ingat-ingat letaknya ya. Coba nih, Kak Geri akan kasih gambar. Kak Geri lihat deh adik-adik. Gambar 1 mukanya sedih. Pasangannya berapa ya? Oh, ada gambar 9 mukanya sama-sama sedih. Nah, nanti cocokannya seperti itu. Seperti itu ya. Siapa yang mau lihat lagi contekannya? Enggak, Kak. Sudah hafal. Nih, akhirnya akan kasih contoh ya. Akhirnya mau coba lintang. Coba deh lintang sebutkan lintang pilih 2 nomor. 116. Nomor berapa? 1 dan 16. Nomor 1 ya, coba lihat. Wah, 1 mukanya muka sedih. Kalau 16
Mukanya beda. Berarti kurang tepat nih gambarnya. Coba ya, nih Kak Geri kasih clue lagi ya, diapalin gambarnya. 1, 2, 3. Udah ya? Nah, sekarang Kak Geri mau teman adik-adik dari Cirebon siapa nih ya? Kak Geri mau lihat nih siapa yang dari Cirebon ya. Kak Ita boleh bantu dong siapa ya dari Cirebon ya yang bisa aku pilih nih? Boleh. Bentar ya. Coba Ada deh siapa Kak ya? Ita pilih. Ini Manuel deh. Manuel. Oh, ada Manuel. Mana Manuel ya? Ayo Manuel, pilih 2 nomor deh Manuel. 1, 2. 1 sama 2. Coba ya. Wah, mukanya beda juga hampir. Beda nih mukanya nih. Nih, Kak Geri kasih tahu lagi ya. Coba diapalin letaknya. Ayo. Mana ya yang sama? Oke, siapa tuh tadi yang mau coba lagi? Caka dari Cirebon. Ayo Caka, coba. Coba Caka. Coba Caka. Nomor berapa Caka nggak kedengeran Kakak? 11. Dan 18. 11 sama 18 kita coba ya. 11. Wah, mukanya senang. Sama 18. Wah, senang tapi beda juga. Wah, belum tepat nih. Ada lagi nggak ya yang mau nih? Siapa yang bisa? Ruth mau. Belum ada yang bisa nih. Gwen, coba Gwen. Coba Gwen. Gwen nomor berapa Gwen? 9 sama nomor berapa? 1. Muka sedih sama muka apa ya? Wah, sama mukanya. Hebat Gwen. Hebat. Tadi ada yang angkat tangan nih, ada yes. Coba yes. Coba yes, pilih 2 nomor. Nomor berapa yes? Yes. Oh, coba adik-adik dari Cirebon lagi deh, rame banget kayaknya di sana, seru banget ya Kak Ita. Wah, rame sekali nih. Akhirnya mau tahu deh. Coba dari Cirebon lagi, siapa yang bisa? Ayo. Nih Kak Geri. Kak Geri kasih. Siapa? Afin. Alvin, coba Alvin. Alvin bisa nggak ya? Nomor berapa Alvin? Alvin. Sebut. Nomor berapa Alvin? 5. Nomor 5, kita cari ya 5. 5, wah ada 2. Sama nomor berapa Alvin? 7, kita lihat ya. Alvin, terima kasih. Siapa lagi yang mau coba? Siapa yang berani coba lagi? Kinan. Yesua Kak. Kinan dulu ya. Habis Kinan Yesua ya. Coba Yesua Kinan. Kak. Coba. 12 sama 14. 12, kita lihat 12. Wah, ada muka lagi bengong nih. Mukanya kayak telur ya. 14, sama nggak ya? Wah, sama juga. Sekarang yes, coba yes. Bisa nggak yes? Pilih 2 nomor yes. Halo yes. Kak, maaf Kak, internet saya lagi buruk. Nomor berapa yes? 3 sama 20. 3. Nah, dia senang sama nomor 20. Wah, senyumnya sama tapi giginya beda nih. Kak Geri mau 1 orang lagi deh dari Cirebon deh. Kasih clue dulu deh, kasih clue dulu deh. Oke, diapalin ya. 1, 2, 3. Siapa nih dari Cirebon?
Zeta, ayo Zeta boleh. Reno. Oke, abis Zeta Marquez ya. Abis Zeta Marquez ya. Reno. Nah, di sini ditutup nih. Reno 13.20. Tadi siapa Renal 13 coba ya. 13 sama 20. Sama 20. Coba lihat giginya besar-besar senyumnya ya. Wah, sama. Daya ingatnya hebat-hebat nih Kak Ita, Kak Samuel. Berarti kalau misalkan daya ingatnya hebat, hari ini adik-adik juga pasti ingat dong hari ini hari apa? Tuh, Paskah. Kinan betul, tapi kurang tepat. Hari ini hari Minggu, Kinan. Oke, hari ini hari Minggu dan hari Paskah juga tentunya. Sekarang untuk memulai, adik-adik kita siapkan diri kita. Kita mau beribadah, kalau beribadah duduknya yang rapi. Nggak ada yang lari-lari ke sana ke sini. Kita mau mulai beribadah. Sekarang ibadahnya akan dipandu oleh Karara. Coba Karara, silakan. Oke. Adik-adik yang disayang Tuhan Yesus, Paskah adalah hari kemenangan karena Tuhan Yesus telah bangkit. Kematian telah dikalahkan. Tuhan Yesus yang pernah mati sudah bangkit dari kematian. Tuhan Yesus adalah juru selamat. Dia bangkit dan menang untuk kita semua. Ya, terima kasih Kak Rara. Dan saat ini kita akan melanjutkan mendengarkan ayat emas yang dibawakan oleh teman kita dari GKP Jatinegara. Silakan Adik Kinan. Dan yang hidup aku telah mati. Namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya. Dan aku memegang kunci maut dan kerajaan maut. Baik, adik-adik semua, kita semua tahu ya adik-adik bahwa kasih Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah itu sangat besar untuk kita semua. Sehingga Allah, dia bersedia mengaruniakan anaknya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus, untuk mati di kayu salib adik-adik, untuk menebus dosa kita semua. Nah, maka dari itu, pada saat ini kita akan bersama-sama, adik-adik bangkit berdiri, kita akan bersama-sama bernyanyi lagu Anak Allah Yesus namanya. Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan.
Baik, adik-adik semua, setelah kita tadi bersama bernyanyi, pada saat ini kita akan bersama-sama melakukan votum dan salam yang nanti akan kita lakukan secara berbalas-balasan ya adik-adik. Jadi nanti dimulai dari Karara, kemudian adik-adik, dan begitu juga seterusnya. Silakan Karara. Haleluya, Tuhan Yesus sudah bangkit. Kebangkitan Tuhan Yesus memberi kita pengampunan. Haleluya, Tuhan Yesus hidup selamanya. Mari kita bersama-sama adik-adik. Kebangkitan Tuhan Yesus memberi kita keselamatan. Ibadah nama Bapa, Anak, dan Roh. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan menaungi kita sekalian. Amin. Nah, selanjutnya adik-adik, kita akan bersama-sama mendengarkan berita Paskah yang akan dibawakan oleh adik-adik sekolah minggu dari GKP Cirebon. Kami persilahkan. Maaf, berita Paskah ini akan dibawakan oleh adik-adik dari GKP Cirebon dan juga GKP Jatinegara. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar. Pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria lainnya menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu, dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi, malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring." Demikianlah berita Paskah, dan tiba saatnya adik-adik kita akan berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Daryatno. Kami persilahkan Bapak Pendeta. Selamat pagi, adik-adik, kakak-kakak guru sekolah minggu. Bahagia rasanya kita bisa merayakan Paskah bersama. Mari kita menyatakan syukur kita dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur saat Tuhan perkenankan kami merayakan Natal bersama. Anak-anak Tuhan baik yang berada di GKP Cirebon maupun yang ada di GKP
Jatinegara. Biarlah apa yang kami lakukan saat ini, merayakan Paskah bersama, menjalin cinta kasih di antara kami. Kami boleh mengalami kasih Tuhan bersama-sama. Kami mengucap syukur Tuhan atas keselamatan yang telah Tuhan karuniakan melalui Paskah saat ini. Kami pun tidak menyerahkan sukacita dan kebahagiaan dalam merayakan Paskah saat ini hanya dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan memberkati kakak-kakak guru sekolah minggu yang terlibat dan ambil bagian dalam kegiatan, dan kami anak-anak Tuhan yang hadir pada perayaan Paskah saat ini. Tuhan menyertai memberkati dari awal hingga akhirnya. Dalam pengasihan-Mu Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Daryatno. Dan adik-adik, yuk kita mau bersukacita lagi bersama Tuhan dan teman-teman semua. Kita mau bangkit berdiri, kita mau memuji nama Tuhan. Oke, yuk semuanya, Kak Ita. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Di dalam Alkitab. Ya, terima kasih adik-adik. Silakan duduk kembali. Oke, masih semangat semuanya ya. Yuk, tiba saatnya. Sekarang kita mau melihat drama Paskah adik-adik. Sakit, Bapak. Aku sakit. Tubuhku sungguh sakit. Bapak, mereka meneriakiku, meludahiku, bahkan mereka merobek kulitku dengan cambuk paku. Aku dipakaikannya mahkota, bukan untuk menjadikanku raja, tapi menjadikan kepalaku berdarah. Darahku mengalir tanpa henti. Aku ingin teriak, tapi suaraku tercekat. Aku ingin menangis, tapi air mataku tak lagi menetes. Mereka melihat mujizatku. Lantas, mengapa mereka menyeretku ke kayu salib? Mereka lebih memilih membebaskan penjahat daripada menyelamatkanku dari seramnya Golgota. Apa salahku? Baiklah, akan ku minum piala ini. Akan ku panggul beratnya salib. Dan akan ku panggul juga kebencian mereka, kekejaman mereka, kemunafikan mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang telah mereka perbuat.
sudah selesai. Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Ia yang rebah di pangkuan perawan suci, bangkit setelah 3 hari melawan mati. Ia yang lemah, menghidupkan harapan yang nyaris punah. Ia yang maha lemah, jasadnya menanggungkan derita kita. Ia yang maha lemah, deritanya menaklukkan raja-raja dunia. Ia yang jatuh cinta pada pagi setelah dirajam nyeri. Ia yang tengadah ke langit suci, terbalut kain merah kirmizi. Cintailah aku. Mereka bertengkar tentang siapa yang mati di palang kayu. Aku tidak tertarik pada debat teologi. Darah yang mengucur itu lebih menyentuhku. Saat aku jumawa dengan imanku, tubuh nyeri yang tergeletak di kayu itu terus mengingatku, bahkan ia pun menderita bersama yang nista. Kaum beriman, kalian mudah puas diri, pongah, jumawa bagai burung merak. Ia mengajar kita tentang cinta untuk mereka yang disesatkan dan dinista. Huruf-huruf dalam kitab suci kerap membuatmu merasa paling suci. Ya, Yesusmu adalah juga Yesusku. Ia telah menebusku dari iman yang jumawa dan tinggi hati. Ia membuatku cinta pada yang dinista. Baik, adik-adik yang dikasihi dalam Tuhan, pada saat ini kita akan memasuki bersama-sama mendengarkan cerita Paskah nih adik-adik. Maka dari itu, adik-adik semua duduk yang rapi, siapkan Alkitabnya, karena kita pada saat ini akan mendengarkan cerita Paskah yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Sifra. Kepada Ibu Pendeta Sifra, kami persilahkan, Bu. Selamat pagi adik-adik semua. Mohon maaf ya, jadi menunggu sebentar, ada kendala di teknis. Kita akan saat ini mendengarkan cerita Paskah. Cerita Paskah pada hari ini kita akan bersama-sama renungkan, diambil dari Markus 16 ayat 1 sampai 8. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan ini, mari kita satukan hati kita dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk segala kasih sayang kepada kami semua. Sehingga pada hari ini kami anak-anak sekolah minggu GKP Rehoboth Jatinegara dan GKP Betel Cirebon, Tuhan satukan dengan satu kerinduan yang sama untuk mendengarkan berita sukacita, berita gembira, berita kebangkitan Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan memberkati firman yang hendak kami dengar. Di dalam nama-Mu ya Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Adik-adik semua, firman Tuhan akan Kakak Pendeta bacakan dari Markus 16 ayat 1 sampai 8. Demikianlah firman Tuhan. Kebangkitan Yesus. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar, pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur?" Tetapi ketika mereka melihat dari dekat,
tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut, tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit, ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia, seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu." Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Dengan singkat, mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus, yang tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Adik-adik yang dikasih dalam Tuhan, anak-anak sekolah minggu yang dikasihi GKP Rehoboth Negara dan GKP Bethel Cirebon, pada hari ini Kakak Pendeta mau mengajak kita berjalan-jalan. Kita mau jalan-jalan kemana ya? Kakak mau mengajak adik-adik jalan-jalan ke sebuah tempat. Ada sebuah batu yang besar, suatu tempat di malam yang pekat, gelap sekali. Seperti yang adik-adik lihat di belakang Kakak Pendeta di sini. Ada sebuah tempat yang gelap, terbuat dari batu, dan di situ terjadi suatu peristiwa yang begitu agung. Peristiwa yang kemudian oleh semua orang percaya, oleh orang-orang Kristen, menjadi suatu berita sukacita bagi kita semua. Apa sih yang terjadi di malam yang pekat saat itu ketika pagi-pagi hendak menjelang? Ini dalam gambar ini ada bintang, ada bulan, artinya ketika cerita itu diberitakan, langit masih tampak gelap. Ada apa yang terjadi di tempat gelap tersebut, adik-adik? Ternyata datanglah beberapa perempuan, para ibu-ibu datang ke tempat yang gelap tersebut yang adalah kuburan, tempat makam, tempat orang yang sudah meninggal disemayamkan. Adik-adik yang dikasih dalam Tuhan, ketika hari masih gelap, masih subuh-subuh betul, ya, ada beberapa perempuan datang ke kuburan tersebut dan mereka berjalan tanpa rasa takut. Mereka berjalan dengan mantap terus menuju mendekati kubur yang kita dengar melalui ceritanya pada hari ini. Berani sekali perempuan-perempuan ini di tengah hari yang masih gelap, matahari belum terbit, tapi mereka melangkah mantap untuk mendekati suatu kubur. Apa sih yang mereka hendak lakukan, adik-adik? Ternyata para perempuan ini datang membawa rempah-rempah. Apa itu rempah-rempah? Kalau saat ini mungkin adik-adik berpikir rempah-rempah itu seperti bawang, cabai, ya, atau lada dan sebagainya. Tapi rempah-rempah yang dimaksudkan oleh para perempuan ini adalah sejenis seperti minyak gaharu dan mur. Apa dua jenis bahan ini, adik-adik? Dua jenis rempah-rempah yang dibawa oleh para perempuan ini adalah rempah-rempah yang digunakan untuk meminyaki orang yang sudah meninggal atau yang disebut dengan jenazah. Minyak ini dipakai agar orang yang meninggal menjadi suatu bentuk penghormatan kepada mereka yang telah pergi terlebih dahulu. Nah, adik-adik yang dikasih dalam Tuhan, mereka berencana untuk meminyaki tubuh Yesus. Siapa Yesus bagi mereka, adik-adik yang dikasih dalam Tuhan? Yang meninggal adalah guru yang mereka segani, guru yang mereka kasihi. Tuhan Yesus adalah guru dari para perempuan-perempuan yang kita dengar kisahnya pada hari ini. Mereka datang sebagai rasa kesedihan mereka datang atas karena rasa kehilangan mereka atas sosok guru yang mereka kasihi dan hormati. Oleh karena dengan kesedihan mereka datang ke kubur Yesus
berencana untuk meminyaki tubuh Yesus. Namun apa yang terjadi adik-adik yang dikasih dalam Tuhan? Betapa terkejutnya mereka seperti yang terjadi di belakang kakak pendeta di sini. Kuburnya telah terguling. Batu yang menutupi kubur ini telah terbuka, tidak lagi rapat. Ternyata ketika mereka mencoba masuk, mereka menjumpai ada seorang muda berpakaian putih. Mereka kira itu adalah penjaga kubur. Ternyata dia adalah malaikat yang Tuhan percayai untuk memberitakan berita kebangkitan. Apa yang diungkapkan oleh malaikat tersebut kepada perempuan itu, kepada perempuan-perempuan yang ada hadir pada saat itu, mereka begitu terkejut oleh karena berita yang mereka dengar. Jangan takut, Yesus sudah tidak lagi ada di sini, di pekuburan ini. Yesus sudah bangkit, bahkan dia sudah mendahului kamu ke Galilea. Beritakanlah kepada banyak orang, kepada Petrus, kepada teman-teman murid-murid yang lain, kepada banyak orang atas berita kebangkitan ini. Nah, adik-adik yang dikasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus sudah bangkit. Tuhan Yesus sudah hidup kembali. Dia telah menang dari kematian. Mari kita bersama-sama mengucapkan, Tuhan Yesus sudah bangkit. Tuhan Yesus sudah bangkit. Nah, betapa sukacitanya kita ya adik-adik semua. Bagaimana kita tidak sukacita bahwa dalam berita Paskah yang kita dengar hari ini, kita manusia yang diliputi dengan dosa. Dosa itu seperti ini ya adik-adik ya. Bagaimana dosa itu saling menjalin satu dengan yang lain, seperti rantai. Kita hari ini mungkin berbuat kesalahan, apakah kita berbohong, besok mungkin kita berbuat kesalahan lagi, atau hari-hari kemarin kita berbuat kesalahan, tidak mau menurut aturan, tidak mau mengikuti perintah papa mama, tidak mau mengerjakan PR, sehingga kita tertinggal dalam materi pelajaran, tidak mau minum obat ketika kita sakit ya. Tapi ketika Tuhan Yesus mati dan kemudian bangkit, rantai dosa yang membelit hidup kita itu dipatahkan, dipecahkan. Oleh apa adik-adik semua? Oleh cinta kasih Tuhan. Cinta kasih Tuhan yang tiada bertepi, terus melingkupi hidup kita. Cinta kasih Tuhan yang terus memelihara hidup kita. Adik-adik yang dikasih dalam Tuhan, berita Paskah yang kita dengar pun pada hari ini mengajak kita semua untuk boleh bangkit menjadi orang-orang yang terus lepas dari rasa takut. Ya, lepas dari rasa takut. Ini gambar banyak orang ya. Anggap saja ini kakak pendeta, apakah ini adik-adik semua. Kita masing-masing hidup di tengah-tengah dunia. Kalau kita sendiri mungkin kita bisa merasa takut. Tapi ketika kita mendengarkan berita Paskah yang kita dengar hari ini, betapa Tuhan melebihi dari superhero yang kita segani. Superman, Batman ya, apapun itu masih jauh terbelakang. Karena Tuhan Yesus yang lebih luar biasa. Dia mampu mengalahkan maut. Dia mampu bangkit dari kematiannya untuk dosa kakak pendeta, untuk dosa adik-adik semua. Ketika kita yang setiap hari mungkin dipenuhi dengan rasa takut, apakah takut kakak pendeta, aku takut sakit karena sekarang banyak orang mengalami kondisi pandemi. Aku takut nanti masuk sekolah tidak ada teman karena sudah 1 tahun tidak pergi ke sekolah. Aku takut dan takut-takut lainnya yang kita rasakan, baik kita sebagai anak sekolah minggu atau guru sekolah minggu atau papa dan mama, rasa takut yang kita alami dengan berita Paskah yang kita dengar, dengan kita boleh bersama-sama satu pengharapan, kita bagian dari keluarga Allah, orang-orang yang diselamatkan, kita tidak perlu merasakan takut. Seperti berita malaikat tadi kepada para perempuan. Jangan takut.
Kita belajar dari para perempuan yang kita dengar pada hari ini. Mereka yang masih gelap betul datang dengan satu keyakinan, mengasihi Tuhan. Kita pun, adik-adik semua, kita harus punya pengharapan yang sama. Berita Paskah menjadi berita pengharapan bagi adik-adik semua, bagi kakak pendeta. Bahwa hidup kita tidak boleh diliputi dengan ketakutan, dengan kegentaran, dengan keraguan. Karena apa? Karena kita punya Tuhan Yesus. Kita punya Allah yang hidup. Kita punya Allah yang telah menang dari segala derita, dari kematian. Kita punya Allah yang luar biasa. Nah, adik-adik yang dikasih dalam Tuhan, apa yang bisa kita pelajari juga dari kisah pada hari ini? Kita belajar dari para perempuan yang datang ke makam Tuhan Yesus. Adik-adik yang dikasih dalam Tuhan, para perempuan ini tadi bawa apa sih? Ada katanya mengatakan bawa rempah-rempah ya, bawa minyak gaharu dan mur. Minyak yang dipakai sebagai tanda untuk menghormati Yesus, yang dipakai untuk meminyaki orang yang sudah meninggal, dibalsamkan. Bagaimana kita pun sebagai orang yang sudah dibangkitkan dari dosa-dosa kita diajak pun belajar untuk memberi diri seperti para perempuan-perempuan tadi. Belajar untuk mampu merasakan sukacita atas berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Tuhan sudah lebih dahulu mengasihi kakak pendeta dan adik-adik semua. Kita sudah diselamatkan dari dosa ya. Ini gambar hati. Kalau hati kita manusia oleh karena dosa bisa tercabik-cabik, rusak. Kalau luka di tangan, adik-adik luka biasanya pakai apa? Pakai plester ya, dengan obat merah dan sebagainya ya. Nah, kalau luka di hati oleh karena segala dosa dan kesalahan kita, siapa yang menyembuhkannya? Tuhan Yesus. Atas dosa dan kesalahan yang kita perbuat, Tuhan Yesus menutup luka-luka dalam hati kita dengan satu pengharapan, dengan keyakinan bahwa Yesus bangkit hari ini. Yesus mati untukmu dan untukku. Dia mengampuni seluruh dosa dan kesalahan kita. Yesus mencintaimu dan mencintaiku. Dan kita menjadi anaknya. Ketika hati kita yang terluka, apa yang sudah kita perbuat ataupun melukai sesama kita. Nah, ketika itu Tuhan menyembuhkan, Tuhan memulihkan. Dan ketika kita sudah dipulihkan, ketika kita sudah dibenarkan menjadi anak-anaknya, mari kita mampu memberi diri bagi sesama. Apa yang bisa kita lakukan adik-adik yang dikasih dalam Tuhan? Contohnya seperti ini ya. Adik-adik di sini mungkin melihat ada gambar 2 orang anak. Maaf ya kalau gambarnya kurang bagus. Di sini ada gambar 2 anak. Yang satu anak ini ceritanya membawa sekotak makanan atau biskuit. Ekspresinya seperti apa sih adik-adik? Sepertinya tidak suka ya, cemberut ya. Dia merasa ini makananku, aku mau makannya seorang diri. Aku suka dengan makanan ini. Seorang teman yang lain melihat dengan sedih. Dia berharap dia bisa mencicipi, menikmati makanan yang sama. Nah, sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya yang sudah ditebus, sudah dimenangkan, karena Tuhan sudah mengasihi kita lebih dahulu, apa yang bisa kita lakukan adik-adik? Dengan kita boleh memberi diri, kita dapat berbagi. Memberikan apa yang bisa kita berikan kepada setiap orang yang kita jumpai. Nah, betapa ya dengan berbagi ternyata semua senang. Tidak ada yang wajahnya cemberut, tidak ada yang wajahnya sedih. Semua merasa bahagia karena semua sama-sama merasakan sukacita, sudah saling memberi diri. Nah, berita Paskah mengajak kita untuk terus berbagi. Apakah berbagi bahan buku bacaan, apakah ketika dalam kondisi pandemi ini, walaupun tidak ketemu secara langsung dengan teman-teman di sekolah, kita bisa berbagi dengan belajar bersama secara online, ataukah bertukar pikiran, ataukah saling memberikan semangat kepada teman yang sedang sakit untuk dapat segera sembuh. Banyak cara yang bisa kita lakukan ya adik-adik, untuk kita boleh terus merayakan Paskah, untuk kita boleh sama-sama turut menyambut Tuhan Yesus yang sudah bangkit dengan memberi diri. Kiranya Tuhan yang sudah bangkit, Tuhan Yesus itu juga senantiasa melingkupi hidup kita di hari-hari depan, dan kita terus memberi diri kita bagi sesama. Tuhan memberkati. Amin. Adik-adik,
kita akan satukan hati kita dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih untuk hari ini. Kami boleh mendengar berita Paskah, berita sukacita, di mana Tuhan Yesus sudah bangkit. Tuhan Yesus tidak lagi merasakan maut, derita, dan saat ini telah menangkan dosa dan kesalahan kami manusia. Ya Tuhan, ajar kami terus sebagai anak-anak-Mu untuk boleh mensyukuri kasih Tuhan yang begitu besar kepada kami. Biarlah sukacita ini kami sambut untuk kami terus bersyukur kepada Tuhan. Untuk kami boleh terus menjadi anak-anak yang lebih baik di hari-hari depan. Anak-anak yang terus mendengar apa yang Tuhan ajarkan, Tuhan perintahkan. Dan untuk kami pun diajar, dituntun, terus memberi diri, memberi apa yang dapat kami berikan bagi sesama, bagi kehidupan ini. Jika ada teman kami yang sakit, kami boleh tetap mendukung dengan semangat, mendoakannya. Jika ada teman kami yang boleh mengalami berbagai pergumulan, Tuhan kami ajar kami untuk boleh terus menopang mereka. Dan jika ada orang tua yang kami kasihi dalam keadaan lemah, ajar kami anak-anak, sebagai anak-anak pun dapat terus memberikan semangat, mendoakan orang tua yang kami kasihi. Terima kasih ya Tuhan untuk berita Paskah yang kami dengar pada hari ini. Berkati seluruh anak-anak-Mu, anak-anak sekolah minggu GKP Rehoboth Jatinegara, anak-anak GKP Bethel Cirebon, seluruh guru sekolah minggu yang boleh terlibat melayani pada hari ini, papa mama, orang tua yang boleh bersama-sama, yang mendampingi anak-anaknya ikut ibadah pada hari ini. Berkatilah kami semua masing-masing Tuhan, agar dalam berbagai peran yang kami kerjakan saat ini, Tuhan yang memberkati. Dan biarlah berita sukacita ini boleh terus kami sebarkan, menjadi berita pengharapan bagi semua orang. Tuhan, inilah doa dan harapan kami. Di dalam nama-Mu Tuhan, kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih banyak Kakak Pendeta Sifra atas berita Paskahnya. Memang betul ya adik-adik semua yang dikasihi dalam Tuhan, kita sebagai orang Kristen, kita harus bangkit, adik-adik semua. Bangkit, lepas dari rasa takut, seperti yang dilakukan oleh perempuan-perempuan tadi. Karena Tuhan Yesus kita yang luar biasa telah bangkit menang atas maut. Nah, maka dari itu kita harus bersukacita nih adik-adik atas cinta kasih Tuhan yang luar biasa. Baik adik-adik yang dikasih dalam Tuhan, pada saat ini kita akan menyaksikan paduan suara dari teman-teman GKP Rehoboth Jatinegara. Kau selamatkanku.
Baik, adik-adik semua yang dikasih di dalam Tuhan, begitu besar kasih Tuhan kita Yesus Kristus di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, sebagai bentuk rasa syukur kita semua, marilah kita bersama-sama memberikan persembahan. Nah, jadi adik-adik, persembahannya nanti akan diinfokan oleh kakak sekolah minggu masing-masing dan nanti akan diberitahu melalui grup kelas adik-adik masing-masing. Nah, tetapi pada saat ini kita akan melaksanakan persembahan sambil kita bangkit berdiri dan kita akan bernyanyi Give Thanks. Kita ikutin gerakannya ya adik-adik ya. Yeay, give thanks. Gimana Kak? Kak Semi seneng gak? Wah, Seneng banget ya? senang banget sih ya Kak. Iya bener banget ya, kita harus mengasihi ya Kak, give thanks ya. Iya betul sekali ya. Give thanks to the Holy One To the ya. Holy One. Oke. Nah, anak-anak saat ini ya kita mau bawa persembahan kita ke dalam doa ya. Untuk itu Kaita mau panggilkan Kakak Pendeta Sifra untuk kembali memimpin kita dalam doa. Ya. Silakan Kakak Pendeta. Terima kasih untuk kebersamaan kita hari ini. Bersuka merayakan Paskah. Kita doa. Cara hari ini dengan tutup dalam sama-sama berdoa. Saya kami harapan yang Tuhan janjikan pun pada hari ini untuk hati, untuk setiap diri kami pribadi lepas yang
kita bersama-sama satu dalam doa Bapa kami. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Terima kasih Ibu Pendeta. Nah, adik-adik, kita mau bersuka cita kembali karena kita telah menang. Ya, Tuhan kita juga sudah menang dari maut dan kita semua jadi anak-anak pemenang. Yuk adik-adik, kita bangkit berdiri sekali lagi. Kita mau memuji nama Tuhan. Ku menang, ku menang. Ayo, kita mau bangkit. Kak Ita nggak mau loh ya kalau ada yang duduk. Ya Kak Semi ya, kita Iya, ajak benar banget. Iya. Ayo diri yuk. Ayo semuanya. Kita harus semangat ya. Kita anak-anak pemenang. Tuhan kita sudah menang. Makanya kita harus menjadi semangat seperti pemenang ya, Kak. Iya, betul sekali. Oke, sukacita terus ya adik-adik ya. Udah berdiri semua adik-adik. Adik-adik. Wah, Kak Ita, sayang banget ya, Kak. Sekarang kita udah berada di akhir ibadah, Kak. Iya nih. Padahal masih pengen lanjut ya, Kak ya? Iya, kita masih semangat banget ya. Kita masih sukacita, kita anak-anak pemenang ya, Kak. Tapi tidak apa-apa, Kak. Ya, semoga nanti ke depannya nih, GKP Jatinegara dan Cirebon kita bisa bareng-bareng lagi ya, Kak. Pasti. Kita nanti bersama lagi ya. Iya, Kak. Nah, Kak, maka dari itu, ya, Kak. Tapi sebelum berpisah, kita ada apa dulu ya, Kak? Nah, kayaknya itu ya, kita tuh nggak enak kalau kita nggak foto dulu nih, Kak. Supaya kita bisa posting gitu nanti. Iya, betul sekali. Makanya, ayo yuk adik-adik semua, baik yang ada di gereja atau yang ada di rumah masing-masing, ayo kita nyalain kameranya dan kita mau foto bersama dulu. Pakai gaya ya, Kak ya? Kita kan pemenang, Kak. Iya, kita harus memenang. Semuanya kita pose begini ya. Adik-adik yang di sekolah minggu, mungkin di sekolah minggu, yang di gereja maksud kita. Mungkin bisa berkumpul satu baris gitu di depan ya, yang di GKP Cirebon, Kak. Biar nggak terpisah dengan pose begini ya. Good, pintar. Nah, adik-adik yang di rumah, posenya begini ya. Kita menang, yes. Gitu ya. Yuk, persiapan dulu nih. Iya, ini untuk adik-adik yang belum nyalain kameranya nih.
ada Princess, terusnya Kalista, yang lainnya. Ayo yuk kita nyalain kameranya, kita mau foto bersama. Jangan lupa senyum ya. Iya, senyum dan gayanya nih kita harus semangat ya. Nah, yes. Gitu ya. Iya, Kak. Ayo nih. Siap semuanya. Iya, dipandu sama papa mama juga ya. Papa mama yang di rumah juga boleh. Iya, ikutan semangat juga. Iya. Yang di gereja sudah siap? Masih berbaris sepertinya, Kak. Iya. Masih mengatur-ngatur jarak dulu. Iya, betul. Tetap Betul. harus atur jarak. Iya. Ayo yuk, ini untuk yang adik-adik yang masih belum nyalain kameranya. Ayo dinyalain yuk. Duh, Kak Ita di sini kepanasan, Kak. Oh iya, Kak. Tapi tetap semangat. Ya, tapi justru makin semangat ya, Kak. Udah panas gitu ya. Oke, yang di gereja semuanya siap begini ya. Yang di rumah Gayanya, juga. Kita akan bunyikan Yesus, yes. Gitu ya. Yesus, yes. Ya, bener banget. Siap? Oke? Fotografernya siap ya? Berapa menit, Kak? Atau 1 menit, Kak? Kita bertahan, Yesus, yes. Begini, untuk foto. Tunggu aba-aba ya, Kak. Oke. Oke, sudah, Kak. Angkasa. Terima kasih. Selamat Paskah semuanya. Selamat Paskah adik-adik. Selamat Paskah adik-adik semua. Terima kasih adik-adik semua. Sampai jumpa. Selamat Paskah. Oh my God. Angkasa. Sudah selesai ya. Oke, semoga Kak Ita fotonya bagus ya. Dede nangis. Oke, adik-adik semua, selamat Paskah ya dari kami dari GKP Betel Cirebon dan juga dari Baik, kami juga dari KPA GKP Rehoboth Jatinegara mengucapkan terima kasih banyak-banyaknya. Baik. Ya, Tuhan Yesus memberkati semuanya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dadah, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Kak Samuel. Selamat Paskah. Selamat Paskah. Yesus. Salis dulu ya, kita tutup dulu ya. Dulu. Ya. Untuk dua yang Adik-adik sudah bisa meninggalkan Zoom-nya ya. apa?